underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Gerindra keberatan jatah Menteri Prabowo Gibran berbasis kontribusi suara parpol. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ini kalau tidak salah arti ya, itu kan kontribusi suara parpol kan dianggap partai koalisi ini yang membela Prabowo Gibran. Itu kan ada Gerindra, ada Golkar, ada macam-macam lah ya. Ya, itu kan masing-masing kampanyenya cukup hebat kan. Betul. Ya. Jadi akhirnya memang terlepas dari masalah siapa yang berkontribusi lebih besar, tapi akhirnya kan Prabowo Gibran itu 58%. Betul. Angka mutlaknya itu kan kira-kira 96 juta suara. Dalam sejarah belum pernah ada bahwa seorang calon presiden itu didukung oleh rakyatnya 96 juta lebih. Ini luar biasa. Ya. Lah kalau dari zaman dulu itu secara tradisional itu kan partai-partai pendukung itu kan menganggap dirinya itu berjasa besar terhadap perolehan suara. Betul. Ya, maka kemarin keluar isu bahwa mestinya di dalam menyusun kabinet itu kan menteri-menteri lah ya. Itu mestinya itu teman-teman kita dari partai-partai pendukung itu ya minta jatah. Ya, coro kasarnya minta jatah. Padahal juga ya tidak sekasar itulah ya sudah sewajarnya. Kalau koalisi didukung ya dapat duduk partai. Ya, itu di dalam kabinet itu sudah umum ya. Cuman memang Prabowo Gibran nggak bisa pembagian tugas itu, pembagian posisi sebagai menteri nggak bisa kalau yang dipikirkan tuh dari kontribusi mereka. Karena partai atau kabinet itu kan bertanggung jawab sama rakyat, kan harus bekerja agar supaya kesejahteraan rakyat itu tercapai dengan baik. Jadi harus betul-betul dipikirkan oleh Prabowo dan Gibran. Kira-kira siapa yang bagus? Sangat besar kemungkinan yang selama ini kerjanya baik, selama 10 tahun 5 tahun kedua ini baik, itu akan dipertahankan pasti dong. Karena sudah baik kok. Kalau ganti nanti kalau nggak bagus gimana? Nah, sedangkan yang dinilai jelek atau maaf mungkin dari partai yang bukan pendukung, nah ini bisa jadi duri dalam daging kan? Ya lebih baik itu diganti, ya itu setuju saja. Ya, jadi boleh saja semua kabinet itu berasal dari orang-orang profesional plus orang-orang dari partai pendukung. Maka kabinet ini akan solid. Ya, cuman masalahnya yang lebih penting, apakah yang dipilih jadi menteri itu capable, mempunyai kemampuan dan kemauan. Jangan cuma punya kemauan tapi nggak punya kemampuan. Itu bikin susah presiden yang baru tadi itu. Ya, juga sekarang misalnya, ini ada aturan yang sampai hari ini itu sebetulnya itu aneh. Bahwa keterwakilan di DPR MPR itu mestinya itu ada wanita 30% misalnya. Ya, terus partai-partai itu diharapkan pengurusnya itu 30% wanita. Ini kan tidak betul. Ya, jadi untuk memimpin sebuah organisasi atau memimpin negara, itu yang diperlukan adalah kapabilitasnya. Orang itu mampu atau tidak, bukan karena dia laki atau perempuan. Ini yang sering salah. Ya, memang lebih bagus kalau mau negaramu kita hebat, itu memang pengurusnya atau menterinya itu ada perempuannya, ada lakinya. Tapi jangan menjadi target. Harus ada perempuan 30%. Wah, terus cari-cari perempuan semua. Perempuan yang ada di Indonesia itu diabsen satu-satu. Ya.
terus dipilih, kan nggak bisa. Kalau memang ternyata posisi-posisi itu tidak bisa dijabat oleh wanita, memang kapabilitasnya kurang, ya tetap yang dipilih adalah laki. Jadi jangan mentang-mentang ingin menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia itu emansipasi, laki sama perempuan itu baik, terus dipaksakan supaya ada menterinya cewek. Itu salah, salah kaprah. Ya, jadi kita harap nanti Prabowo Gibran ini kalau milih pembantunya sebagai menteri, jangan mikirin ini dari partai mana dulu. Tapi harus dipikirin kalau dari partai pendukung itu ada tidak yang kapabilitasnya oke, kemampuannya oke. Kemampuannya itu di samping disiplin ilmu, juga kemampuannya mental. Kalau mentalnya itu mutungan, kena stres sedikit mutung, ya kan, itu kan tidak bisa. Jadi betul-betul harus dipilih dari partai pendukung. Kalau memang ada ya oke. Tapi lo nggak ada, ya udah jangan. Ya kayak paling-paling sebagai orang timur ya kita minta maaf. Karena dari partai lu nggak ada yang cocok untuk menduduki posisi-posisi di kabinet saya yang sekarang ini penuh tantangan untuk menuju Indonesia 45, ya kan? Nah, jadi jangan terkecoh, harus ada. Tapi yang penting adalah man behind the gun. Orang itu harus mampu dan mau bekerja keras untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.